Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita fahami bersama, Allah perintahkan pada orang-orang beriman untuk melaksanakan yang namanya puasa, yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebenarnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa memang satu ibadah yang amat istimewa. Hikmah dan kebajikannya bersifat multidimensi dan multi nilai. Tak hanya moral dan spiritual, tapi melalui ibadah puasa kita juga bisa mengambil nilai-nilai sosial. Selanjutnya, puasa juga tidak hanya membentuk kesalehan pribadi atau kesalehan individual, tapi melalui puasa Ramadan ini kita juga akan membentuk namanya kesalehan sosial. Melalui puasa Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang punya hubungan dengan Allah yang kuat, hablum minallah, dan hubungan dengan sama manusia yang kuat, hablum minan nas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dimensi sosial daripada ibadah puasa yang bisa kita ambil antara yang pertama, puasa tidak hanya menahan diri dari rasa haus dan rasa lapar. Hal ini kemudian disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini adalah bentuk kekhawatiran Rasulullah SAW kepada umatnya yang tengah menjalankan ibadah puasa. Beliau khawatir umatnya ini akan terjebak pada ibadah rutinitas tahunan saja, tanpa kemudian memahami makna yang terkandung di dalam ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya puasa ini adalah satu bentuk latihan buat kita semua, tarbiyah buat kita semua, agar kita ini mampu mengendalikan dari dorongan syahwat yang berpusat di perut, yaitu syahwat butun. Puasa juga merupakan sarana agar kita ini bisa berempati kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang tak pernah merasakan lapar, maka ia juga tidak bisa berempati kepada orang lain. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang memang sepanjang tahun berpuasa, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena ingin ibadah, tapi mereka berpuasa sepanjang tahun hanya gara-gara tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Disinilah kemudian puasa hadir di hadapan kita untuk melatih kita untuk menjadi pribadi yang punya kesalehan sosial.
kita berempati pada saudara kita. Puasa juga dapat menyembuhkan yang namanya lapar biologis dan juga lapar psikologis, sehingga para soimin dan para soimah ini terbebas dari penyakit kepentingan pribadi, dan dia akan lebih sadar, dia akan lebih peduli dengan kepentingan orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dimensi kedua dari puasa adalah orang yang berpuasa ini disuruh untuk banyak-banyak bersedekah, disuruh untuk banyak-banyak berderma. Bahkan Nabi SAW menyebut bulan puasa sebagai As-Syahrul Al-Muwasah, atau bulan kedermawanan, atau bahkan bulan kepedulian sosial. Dalam satu hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul pernah mengatakan yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mengisahkan dahulu Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dalam hal harta benda, dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan dahulu malaikat Jibril alaihissalam biasa senantiasa menjumpai Nabi SAW pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Nabi SAW membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Beliau kemudian telah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau terasa begitu dermawan dalam masalah kebaikan dan harta bendanya dibandingkan dengan angin sepoi-sepoi yang berembus. Muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah SAW memberikan satu contoh pada kita semua. Kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai bulan latihan untuk berderma, latihan untuk memberikan perhatian pada orang-orang di sekitar kita, karena mereka mungkin bisa jadi kurang beruntung, tidak punya harta, kurang beruntung, tidak punya pekerjaan yang tetap. Tapi bagi kita yang punya keberuntungan, yang insya Allah kita diberikan harta yang banyak, mari kita asah diri kita dalam bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang suka memberikan sesuatu, memberikan bantuan pada orang lain. Ketiga, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada penghujung puasa nanti tentu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah di luar zakat mal tentu saja. Kewajiban ini seakan-akan melengkapi dimensi sosial dari ibadah puasa kita. Di luar semua itu, puasa melatih kita, puasa mendidik kita agar menjadi pribadi, menjadi manusia yang bermental giver, bermental suka memberi pada orang lain, bukan punya mental peminta-minta atau punya mental taker. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang puasa sejatinya sedang meneladani Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dalam satu doktrin tahallaku bi akhlaqillah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim, sehingga diharapkan orang-orang yang berpuasa, para soimin, para soimah, ini diminta meneruskan kasih sayangnya Allah dan Rasul itu kepada umat manusia dengan cara berbuat baik dan berbagi kegembiraan. Dengan begitu puasa membuat kita cerdas, baik secara moral, secara spiritual maupun secara sosial. Dan inilah kemudian karakter daripada orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sepanjang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian masuk di bulan Ramadan, mari kemudian kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengisi Ramadan kita tahun ini dengan berbagai macam amal soleh, sehingga nanti kita keluar dari ibadah bulan Ramadan dalam kondisi la'allakum tattaqun. Tentu ketakwaan ini harus senantiasa kita jaga di luar bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan yang penuh dengan amal ibadah kita terpelihara di bulan-bulan yang lain. Mari
Kita berfastabiqul khairat. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.